Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di Developer Coaching. Di Developer Coaching di YouTube Decoding Indonesia, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang udah sering ngikutin Machine Learning Google Cloud Series, uh, ya mungkin kita kembali aku ketemu lagi sama aku gitu ya. Yang kali ini kita akan membahas topik yang berbeda buat teman-teman. So, aku ingin tahu dong teman-teman, silakan drop chat. Telat gak bang dari Robi Muhammad? Enggak, aman aman. Ini baru mulai. Halo Zidan, halo Harfaldi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Rizal. Oke, halo semuanya, halo halo. Kita kembali lagi ya di Developer Coaching ini. Dan aku harap semua teman-teman ini dalam kondisi yang baik dan sehat tentunya ya. Jangan lupa tentunya bahagia di weekend ini. Kita akan menyambut weekend juga. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua gitu ya, mencari ilmu bareng-bareng khususnya di Developer Coaching. Kita udah jalin berapa episode tuh di Machine Learning Engineering ini. Di Machine Learning Google Cloud ini adalah episode ketiga gitu ya. Kita akan ngebahas topik khusus terkait layanan di Google Cloud. So, nantikan gitu ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum mengikuti dari awal atau mungkin baru join di episode kali ini, perkenalkan teman-teman, aku Rido Ginanjar. Aku adalah seorang kurikulum developer di Coding Indonesia. Saat ini ya aku akan membantu teman-teman juga ya sebagai moderator. Kita akan seru-seruan di sore kali ini, rame-ramean gitu ya. Buat teman-teman saling menggali ilmu bareng-bareng gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih untuk sedikit introduction-nya buat teman-teman yang baru bergabung. Wah, ini udah ramai aja nih. Eh, Bagus absen, siap. Halo abangku, halo abang Bimo. Ilham mana Ilham? Ini Ilham kemarin di developer coaching yang episode sebelumnya, teman-teman. Halo bang, halo, 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 halo. Wah, ini udah rame nih kayaknya. Wah, tiba-tiba udah nanya Semarang ini. Aku belum nanya kalian dari kota mana, tiba-tiba udah yang drop Semarang. Oke, ya udah kalau mau ditanya, kira-kira teman-teman datang dari kota mana? Silakan. Ini udah ada yang duluan nih dari masa depan, Gilbert Adrian, tiba-tiba Semarang. Ada yang mau drop, silakan. Kira-kira dari mana? Telat gak bang? Enggak, aman. Johanna dari Serang Banten, wey. Surabaya, Cirebon, wey, absen. Ada lagi, silakan. Banjarmasin, Bali, oke. Bandung, OTW Yogyakarta, wey, OTW Yogyakarta. Ini pada rame-rame ya gini, lagi outing ke Yogyakarta. Surabaya hadir, Dumai. Kalbar, wah ini mah seluruh penjuru Indonesia ini. Udah ada, wah kayaknya aku udah nggak bisa sebutin satu-satu, udah rame sekali. Ya mungkin ini gambaran buat alhamdulillah teman-teman, kayaknya ini salah satu yang paling excited gitu ya bagi teman-teman yang mengikuti developer coaching kali ini. Mungkin kita sebelum aku masuk ke pembicara kali ini, teman-teman, aku juga mau bincang-bincang. Bentar. Nah, sebelum kenalan sama pembicara kali ini, teman-teman, aku juga mau kenalan sama teman-teman yang nonton. Mungkin teman-teman, oh ini udah banyak dari kota yang lain juga. Medan Kutub, apalagi nih? Menyala. Ini udah pada menyala. By the way, teman-teman, aku juga mau informasikan buat teman-teman ini sambil silakan drop chat gitu ya. Aku mau infoin ke teman-teman bahwa saat ini teman-teman di Coding itu memiliki program ID Camp 2024. Di mana program ID Camp 2024 ini kembali hadir buat teman-teman dan menawarkan beasiswa pelatihan coding online di 8 pilihan alur belajar utama. Mulai dari level dasar hingga mahir yang mencakup Android developer, front-end web developer, machine learning engineer, multi-platform app developer, back-end developer, React developer, dan data scientist. Nah, tak hanya itu, di tahun 2024 ini, teman-teman, IDCamp juga memberikan 3 alur belajar atau kelas tambahan di bidang AI, Artificial Intelligence, Cyber Security, dan Automation. Gitu. Jadi, semua warga negara Indonesia itu bisa daftar, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau daftar IDCamp, silahkan. Yang penting, teman-teman cukup punya niat dan tentunya memiliki laptop ya. Gitu. Jadi, silahkan kalau teman-teman pingin baru tahu mungkin ID Camp pengen langsung belajar gitu ya, silakan enroll. Udah tamat bang, nunggu pengumuman. Wah gokil, ini udah ada yang tamat lagi aja. Ada yang lagi namatin lagi tentang ID Camp.
Siapa yang udah jadi top global ID Cam dari tahun 2021 absen teman-teman. Top global nih, top global siapa? Top lokal, top lokal. Oke, kayaknya udah banyak ya. So kalau misalkan teman-teman baru tahu terkait ID Cam, silakan teman-teman kalau mau daftar pantengin aja websitenya di idcam.ioh.co.id. Jadi buat teman-teman silakan kalau mau belajar lebih detail gitu ya di ID Cam. Nah, kayaknya ini udah banyak banget nih chatnya. Kayaknya nggak sabar dengan pemateri kali ini. Jadi aku akan memperkenalkan pemateri kita kali ini, yaitu Mas Indra Bangsawan, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman udah ngelihat salah satu halaman eventnya, beliau adalah seorang Customer Solution Consultant dari Google Cloud. Jadi kita di sini bareng-bareng gitu ya, aku, Mas Indra, teman-teman semua, kita akan membahas spesifik terkait layanan yang ada di Google Cloud. Mungkin kita coba ngobrol sama Mas Indra. Halo Mas Indra, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Rido. Selamat sore semuanya. Ini mah udah banyak nih Mas, 235 orang nih lagi nonton nih. Wah, di chatnya rame juga nih. Jumat sore rame ya. Iya, Jumat sore menyambut weekend nih Mas. Oke, gimana kabar Mas Indra? Alhamdulillah aman, sehat? Aman, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua juga. Ya, alhamdulillah, amin. Semoga semuanya juga sehat-sehat. By the way, mungkin Mas Indra ada gambaran terlebih dahulu kira-kira kita sebenarnya layanan apa sih? Tadi aku kan nyebut spill-spill, kita akan ngobrolin salah satu layanan di Google Cloud. Sebenarnya kira-kira apa sih yang akan diobrolkan gitu ya dari Mas Indra? Ada spill-spill dikit gambaran mungkin dari Mas Indra? Kita akan ngobrolin apa aja? Oke. Jadi untuk kali ini sebenarnya walaupun namanya cukup singkat, Vertex AI. Jadi kalau kita masuk di dalamnya sebenarnya itu adalah kumpulan grouping dari berbagai macam service yang ada di Google Cloud yang relate dengan kebutuhan terkait dengan artificial intelligence ataupun machine learning gitu. Jadi terus terang kalau berbicara Vertex AI ini 1 jam sebenarnya nggak cukup gitu. Jadi kita akan coba ya berikan overview sedikit apa saja sebenarnya yang ada di dalam Vertex AI itu, dan nanti kita karena relate dengan artificial intelligence ataupun machine learning, kita akan sentuh sedikit terkait dengan machine learning ops gitu. Jadi ada namanya ML ops. Kalau mungkin sebelumnya kita biasanya dengar ada namanya DevOps ya, developer operation. Nah, machine learning kita juga ada istilah itu, namanya ML ops gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Kita udah ya tahu teman-teman udah disebutkan tadi oleh Mas Indra, kita akan ngebahas Vertex AI, kita akan ngebahas MLOps juga. So buat teman-teman yang mungkin gak mau ketinggalan bahasan menarik seperti saat ini, jadi developer coaching akan ada banyak episode, banyak topik gitu ke depannya, nggak akan cuman soal AI, nggak akan cuman soal Google gitu ya, Google Cloud, atau mungkin nanti akan ada ngebahas tentang TensorFlow-nya gitu ya. Teman-teman bisa stay tune di developer coaching di YouTube Decoding Indonesia setiap jam 4 sore gitu ya, dari setiap hari Jumat. So buat teman-teman, jika kalau nggak mau ketinggalan silahkan subscribe atau ikutin follow sosial media kami. Terus sebelum aku mulai mungkin ke Mas Indra, aku cuman ngingetin buat teman-teman, selama sesi berlangsung teman-teman bisa drop pertanyaan di kolom chat, tapi ingat ada formatnya teman-teman. Format pertanyaannya adalah hashtag tanya spasi pertanyaan. Jadi jangan lupa setiap sesi, selama sesi ini berlangsung, itu teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaannya apa. Nanti kita tanyakan ke Mas Indra di akhir gitu ya. Kita akan diskusi di akhir. Jangan lupa format pertanyaannya itu hashtag tanya spasi pertanyaan gitu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama gitu ya. Kayaknya ini udah banyak banget nih chatnya gitu ya. Drop ini rame terus dari tadi. Alhamdulillah mantap. Kita akan langsung aja. Aku langsung bagikan lagi ke Mas Indra. Silakan Mas Indra. Oke. Aku persilakan. Makasih Mas Rido. Selamat sore teman-teman semua. Se-Indonesia ya. Salam kenal. Jadi untuk sesi kali ini saya bawakan yang disebut dengan Vertex AI on Google Cloud. Nama saya Indra Bangsawan, Muhammad Indra Bangsawan. Saya adalah Customer Solution Consultant di Google Cloud. Jadi tadi sempat saya singgung bahwa kalau kita bicara Vertex AI ini sebenarnya adalah grouping produk, karena saking banyaknya sekali service-service yang sebenarnya relate dengan AI ML kemudian masuk ke dalam payung yang kita sebut dengan Vertex AI. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu Vertex AI, mungkin saya mau
memperkenalkan sedikit sejarah sebenarnya apa sih yang terjadi dan menyebabkan kita mulai mengenal yang kita sebut dengan AI, ML ataupun yang baru-baru ini generative AI ataupun kita mulai mengenal yang namanya large language model LLM dan seterusnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat ini historicalnya dia berjalan di saat awal pertama kali adalah researcher yang ada di Google itu menerbitkan satu paper jurnal ilmiah dengan judul Attention is all you need. Nah, itulah kemudian muncul yang disebut dengan ada yang disebut dengan transformer gitu. Jadi kalau kita bicara GPT ya, ada yang menggunakan GPT sebagai nama produknya, T-nya itu adalah transformer sebenarnya gitu. Jadi kalau kita bicara dalam dunia AI/ML sebenarnya boleh dibilang Google adalah perusahaan yang pertama kali mempioneer penggunaan AI/ML untuk customer-customernya gitu. Jadi tadi mulai dari transformer sampai kemudian di tahun 2017 kemudian ada BERT, AlphaGo, AlphaStar sampai kemudian Lambda. Beberapa 2 tahun lalu kita mulai ada Palm, kemudian sempat mungkin mendengar yang kita sebut dengan BART ya. Jadi ada BART, kemudian muncul Palm 2 dan yang terakhir adalah Gemini gitu. Nah, sekarang Gemini inilah yang menjadi fokus utama untuk model yang kita sebut dengan large language model dari Google itu sendiri. Ya. Nah, pada saat kita bicara AI, mungkin banyak yang bertanya-tanya, Google kalau sudah dari sekian lama, kenapa sepertinya kalah dengan AI startup yang lain yang mereka sudah memunculkan duluan. Google pada saat mengeluarkan suatu produk itu selalu mengambil langkah yang responsible. Dalam artian bahwa kalau suatu produk atau solusi ini kita keluarkan, kita harus memiliki responsibility terhadap itu. Jadi makanya kalau lihat di bagian bawah itu namanya responsible AI at foundation, di mana setiap AI yang akan kita keluarkan kita make sure bahwa itu tidak memberikan harm atau mengenerate suatu harmful ke masyarakat ataupun ke pengguna yang menggunakan produk Google. Itulah kenapa ya mungkin pada saat launch pertama kali banyak sekali yang bisa melakukan apa saja dan bahkan ya kalau kita bicara mengextend kegunaan AI itu sendiri sekarang ini digunakan banyak hal, tidak hanya hal baik tapi juga hal yang jelek menggunakan AI tersebut. Jadi itulah kenapa responsible AI itu menjadi foundation dari keseluruhan AI yang ada di Google. Nah, kemudian dari situ kita melihat evolusinya. Kalau dulu mungkin kita melihat bahwa pertama kali kita mengenal machine learning lah ya, atau kemudian mulai ada AI itu kita melakukan yang kita sebut dengan prediktif gitu. Jadi ada istilahnya atau terminologinya kita sebut dengan regression atau classification. Dulu itu adalah kita memiliki gambar-gambar, misalkan gambar anjing, oke, kita buat machine learning kita untuk menganalisa dan kita memberikan label bahwa ini anjing, ini anjing, ini anjing. Nah, kemudian dari situ dia belajar dan menganalisa dan kemudian pada saat kita menampilkan satu gambar, kita meminta program tersebut untuk menganalisa dan memberikan jawaban. Nah, itulah prediktif gitu. Jadi ada classification, kita harus memberikan labeling dan seterusnya. Kemudian ini berkembang menjadi yang kita sebut dengan generative AI. Nah, generative AI sendiri boleh dibilang dari generative AI ke multimodal itu berjalan sangat cepat. Gitu. Jadi kalau dari prediktif ke generative AI itu memakan waktu cukup lama dari 2017 sampai kemudian di 2022, 2021 itu memakan waktu cukup lama. Tapi dari generative AI ke multimodal itu hanya memakan waktu yang sangat cepat. Nah, generative AI itu apa? Generative AI ini dulu pun sudah ada gitu. Jadi di Google kita memberikan beberapa fitur ataupun beberapa capability di mana pengguna bisa membuat atau mengenerate teks ataupun image di sana gitu. Nah, tadi nanti kita akan berbicara mengenai beberapa model yang memang spesifik untuk mengenerate keperluan tersebut
gitu. Jadi kalau di Google ada namanya Palm, ada namanya Kodi, kemudian ada namanya Imagine, itu spesifik untuk mengenerate apa produk-produk tertentu gitu. Jadi entah image, entah code dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncullah multimodal generative AI. Dalam artian pada saat kita bicara multimodal yang dimaksud adalah dia bisa melakukan analisa terhadap tidak hanya satu metode atau satu objek, tapi bisa juga beberapa objek. Contohnya adalah video analysis gitu. Jadi ada namanya natural image understanding. Jadi pada saat satu video itu ada image, ada gambar, ada film yang terus berjalan, ada suara. Nah, dengan adanya multimodal ini, dia kemudian bisa menganalisa video tersebut dan memberikan summary gitu. Jadi itulah yang kita sebut dengan multimodal. Nah, tentu saja untuk mencapai capability itu kita di back end sebenarnya banyak kali hal yang harus dilakukan oleh para researcher ataupun para provider AI tersebut. Gitu. Jadi mulai ada yang disebut dengan training di bagian bawah, mulai dari training semua data itu dikumpulkan dan di training. Jadi kalau kita bicara sekarang large language model itu memang secara data yang dilakukan training itu adalah large, dalam artian seluruh informasi yang ada di internet itu digunakan sebagai bahan untuk melakukan training. Jadi large. Oke. Kemudian di situ ada MLOps juga, di mana kita bagaimana mengatur pada saat kita membuat model sampai kemudian kita serve itu dilakukan secara smooth dan secara integrated. Oke. Itu terkait dengan machine learning. Jadi ada evolusinya dan sekarang kita sudah sampai di multimodal generative AI. Bisa dibilang dalam 1 atau 2 tahun nanti atau kurang dari itu, kita mungkin akan punya satu tipe capability dari AI tersebut yang merupakan evolusi lebih lanjut. Gitu. Nah, kalau kita bicara di Google Cloud, ini saya sedikit masuk terkait dengan beberapa produk nanti di situ supaya mengenal bahwa oh kalau ada produk ini dia sebenarnya bisa digunakan untuk ini gitu. Contohnya, jadi kalau kita bicara di level infrastruktur pasti kita akan menggunakan yang disebut dengan GPU, Graphical Processing Unit, atau spesifik yang ada di Google Cloud yaitu TPU, Tensor Processing Unit. Jadi TPU ini hanya ada di Google Cloud yang meng-offer TPU tersebut dan ini juga kita gunakan di Pixel phone kita. Jadi kalau mungkin dengar Google memproduksi phone ya, mobile phone dengan nama Pixel, dia menggunakan TensorFlow Processing Unit di dalamnya. Jadi itulah kemudian semakin banyak kita melihat AI ditanamkan di dalam mobile phone kita masing-masing. Itu infrastruktur. Kemudian di atas ya kita ada yang namanya governance gitu. Jadi dari sisi machine learning operation, ML ops dan lain sebagainya. Nah, di atas ada beberapa yang bisa kita gunakan untuk keseluruhan proses machine learning yang kita perlukan. Jadi kalau di database ya ada namanya PostgreSQL gitu, itu AluDB. Kemudian untuk data analytics kita memiliki BigQuery di Google Cloud. Nah, spesifik untuk yang AI/ML tadi saya sebut ada Vertex AI di sana. Jadi Vertex AI itu ada 3 komponen, nanti kita akan drill down komponen-komponen dari Vertex AI tersebut. Oke. Nah, di atasnya kemudian kita bicara yang biasa kita gunakan, Gemini for Google Workspace. Nah, kalau mungkin sekarang beberapa yang sudah pakai Google Workspace, itu pada saat kita masuk, misalnya kita mau membuat email, dia akan bisa memberikan satu kursor di mana dia bisa membantu kita untuk menuliskan email yang kita inginkan. Kita tinggal menuliskan prompt kita di situ, dia akan mengenerate email untuk kita. Jadi AI tersebut secara capability, secara fitur sudah mulai ditanamkan di berbagai macam produk yang kita gunakan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Vertex AI. Nah, Vertex AI sendiri adalah suatu machine learning platform yang memberikan keleluasaan bagi para pengguna, customer ataupun pengguna untuk melakukan training dan mendeploy machine learning models mereka ataupun application AI dan melakukan customisasi dengan menggunakan large language model gitu. Dan pada saat ini digunakan kita menyebut aplikasi itu sebagai AI powered application. Ya kan?
Dan ini kita sudah mulai lihat di dalam kehidupan kita seharian. Nah, jadi kalau kita masuk tadi saya sebut kita drill down di Vertex AI seperti apa. Jadi yang pertama, yang paling bawah tentu saja kita bicara infrastruktur, karena semua hal yang dilakukan pada saat kita bicara kita melakukan training modeling AI kita membutuhkan infrastruktur GPU atau TPU di situ. Ya mungkin dengar yang ada namanya Nvidia. Nah mungkin kalau yang seneng gaming bahkan mungkin sudah biasa pakai ya. Mereka gunakan Nvidia GeForce untuk graphical processing unit supaya gamenya jadi lebih lancar gitu. Di luar itu, GPU tersebut juga digunakan untuk berbagai macam hal. Salah satunya adalah melakukan processing untuk misalkan AI model yang mau kita deploy. Gitu. Di atasnya, basic pertama adalah kita sebut dengan model garden. Nah, model garden ini ada beberapa, nanti kita akan lihat. Naik di atas, kita masuk ke model builder. Nah, di model builder inilah kemudian banyak sekali hal yang kita bisa lakukan yang terkait dengan machine learning. Mau kita mendesain prompt kita, mau kita mendefine bagaimana kita melakukan tuning model yang kita punya, kita melakukan training, kita melakukan evaluasi, dan seterusnya, itu ada dalam kelompok yang kita sebut dengan model builder. Di atasnya lagi ada yang kita sebut dengan agent builder. Nah, agent builder ini lebih ke arah bagaimana customer ataupun pengguna bisa langsung menggunakan Vertex AI dalam proses deployment dari sisi aplikasi. Jadi kalau misalkan biasanya kita ada aplikasi chatting, nah chatting ini itu ada di agent builder tersebut. Oke, kita masuk ke model garden. Jadi kalau di model garden itu banyak sekali, mungkin sudah sering kita dengar seliweran ada namanya Gemini. Oh, Gemini sendiri itu ternyata ada beberapa, ada yang 1.5 Pro, ada 1.5 Flash, oke, ada yang 1.0 dan seterusnya. Terus kemudian di situ ada Imagen. Oke, ada Imagen, kemudian kalau dari namanya mungkin udah nangkep ya. Oh, itu adalah untuk image generator gitu. Kemudian ada Gemma. Kalau Gemma ini spesifik dia kecil, mudah digunakan, tapi yang paling terbaru gitu, dengan data training yang paling terbaru. Di luar itu customer bisa menggunakan berbagai macam model yang tersedia. Jadi kalau misalkan pernah dengar ada namanya Hugging Face, mereka punya machine learning model, itu kita bisa gunakan. Jadi kita nggak perlu ke Hugging Face untuk dapat modelnya dan kita gunakan. Kita cukup dari Google Cloud, kita bisa mendeploy model yang disediakan oleh si Hugging Face. Atau bahkan untuk yang cloud gitu. Jadi ada namanya Cloud Tree, oke. Dia juga available. Atau yang sekarang ini mulai banyak digunakan adalah Llama. Llama dari Meta. Nah, recently Llama yang versi 3 itu juga sudah available di Google Cloud gitu. Jadi customer memiliki banyak sekali pilihan, tidak hanya bahwa dia terkunci hanya boleh menggunakan Gemini gitu yang dari Cloud, tidak, tapi dia punya pilihan untuk melakukan deploy dengan menggunakan model dari company lain gitu. Oke. Jadi kalau di sebenarnya ada boleh bilang ada lebih dari 130 model yang tersedia di Google Cloud dan bisa dipilih oleh para pengguna. Nah, di sini kita lihat bedanya apa sih sebenarnya. Jadi kalau yang bawah adalah yang kita sebut dengan partner and open ecosystem. Jadi partner kita ada dari Meta, ada Llama 3, kemudian dari Mistral, ada dari Hugging Face, kemudian Gemma itu adalah open dan dimiliki oleh partner yang bisa digunakan. Nah, ada juga yang model yang spesifik dibuat oleh Google, tapi spesifik untuk certain domain atau area. Contohnya adalah LLM. LLM ini adalah spesifik language model yang bisa digunakan untuk life science atau healthcare. Di dunia medical itu bisa menggunakan LLM tersebut. Jadi dan satu lagi adalah sex farm. Sex farm ini dengan security language model. Jadi memang secara data dia di training dengan menggunakan data yang dengan security. Jadi ini domain spesifik. Nah, ada juga yang spesifik terkait dengan asas, terkait dengan tugas. Contohnya adalah
speech to text. Nah, ini kalau ini hanya kita sudah sehari-hari tanpa sadar. Jadi ada apa dari sisi translation yang kalau nonton YouTube kita bisa turn on caption-nya itu adalah speech to text yang bisa di otomatis didengarkan di video yang kita tonton atau bahkan teks tulis. Jadi teks model ini available bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Atau kemudian di atas ada namanya foundation. Jadi foundation ini boleh dibilang single modal. Jadi hanya relate dengan satu hal. Sebagai contoh mention itu spesifik untuk image generation. Kemudian ada chirp itu untuk voice recognition, voice text dan seterusnya. Kemudian ada body dan ada embedding. Nah, kalau embedding ini lebih pada bagaimana kita mengubah data misalkan dokumen kita ke dalam satu database yang kemudian bisa kita lakukan similarity search di sana. Nah, dari sisi modal Google mengeluarkan yang disebut dengan Gemini. Jadi yang membedakan antara Gemini dengan yang kedua yang bawah Google Foundation adalah bahwa Gemini ini modal. Kita bisa gunakan untuk analisa berbagai macam media. Jadi tidak hanya teks, tapi kita juga bisa buat Gemini untuk mengenerate image, menganalisa video, memberikan summary terhadap teks yang ada ataupun speech yang dilakukan itu bisa dilakukan oleh si Gemini. Gitu. Oke. Nah, kenapa Gemini? Karena pada saat kita menggunakan Gemini ini dia istilahnya menjadi suatu penanda sebagai next phase. Jadi fase berikutnya dari ini untuk membuat AI lebih berguna bagi semua orang. Jadi yang pertama akan state of the art dan multimodal. Jadi tidak hanya pakai satu untuk hanya bisa video aja image aja, tapi bisa gunakan untuk berbagai macam. Dan kedua, highly optimized untuk searching choice. Gemini sendiri ada juga jenis nanti saya berikan di dalamnya. Dan itu memang kita berikan supaya ada opsi atau ada choice pada saat mau menggunakan Gemini tersebut. Dan terakhir kembali bahwa semua AI yang disediakan oleh Google itu dibangun dengan responsibility dan safety pada orang-orangnya. Jadi kita ensure bahwa respons yang diberikan itu masuk dalam safeguard yang sudah kita set di Google itu sendiri. Oke. Nah, kalau dengan Gemini apa? Karena Gemini sebenarnya ada tiga tipe di situ. Ada pertama namanya Gemini Neutron. Ini adalah the most capable and largest model untuk highly complex tasks. Jadi highly complex itu adalah bagaimana kita bisa pertama sekali memberikan chain reasoning. Nah, itu Gemini Neutron. Capability-nya ada di sana. Kemudian ada namanya Gemini Pro. Gemini Pro ini kira-kira model yang bisa digunakan untuk menghandle task dari sisi from dia lebih banyak dari sisi open. Dia bisa sampai juta yang terbaru bisa sampai 2 juta. Jadi kalau yang 1.5 Pro itu dia bisa 1 token flash bisa sampai 2 juta token. Dan yang terakhir adalah Nano. Nano ini memang spesifik sebagai most efficient model yang terbuild untuk bisa dijalankan on device. Jadi kita mulai sekarang dengan Pixel 9 kemarin kita sudah menanamkan Nano di sana. Jadi kalau ini menggunakan Samsung versi latest di situ ada Samsung AI. Jadi itu adalah model yang memang lightweight dan tanam di mobile phone itu sendiri. Gitu. Jadi AI sudah berada di handheld atau di mobile phone kita masing-masing. Gitu. Nah, ini adalah contohnya aja. Jadi mungkin dari sini saya mau berikan sedikit gambaran di dalam VTC AI itu seperti apa sih. Gitu. Jadi saya akan berpindah ke konsol saya. Jadi di konsol di Gemini di Google Cloud. Sebentar, mungkin tolong
Saya sharing ini udah kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah konsol Google Cloud di mana menu yang saya ambil adalah Vertex AI gitu. Dan di sini ya kalau dilihat pertama kali boleh dibilang sangat banyak sekali. Jadi dashboard ya ini terutama yang pertama kali belum tahu, kita bisa masuk di sini. Di situ ada nanti ada Vertex AI Studio, tempat kita melakukan testing sebenarnya, membuat prompt, melakukan testing dan bahkan melakukan tuning terhadap Gen AI models kita. Kemudian kalau mau melihat model garden apa saja yang tersedia ada di sini. Jadi tadi kalau yang sebut ada 130-an itu available di sini dan kita bisa milih. Oke, dan nanti kita singgung sedikit terkait dengan Colab Enterprise. Ini adalah notebook gitu. Jadi kalau yang memang suka melakukan programming terkait dengan machine learning, biasanya kalimat notebook itu sudah sangat familiar sekali. Oke, dan beberapa hal yang terkait dengan machine learning itu. Gitu. Jadi sebagai contoh di sini, kalau saya ke Vertex AI Studio, nah yang membedakan adalah bahwa pada saat kita bicara Gemini, Google memberikan dua opsi bagi pengguna kita. Pertama adalah Gemini yang versi consumer, itu kita bisa mengakses dengan mengetikkan gemini.google.com. Di situ kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas atau menanyakan apapun juga di situ. Dan kedua adalah Gemini yang include di dalam Google Cloud. Nah, kalau di sini mungkin lebih spesifik. Kenapa? Karena ini adalah closed environment gitu. Jadi segala macam activity yang dilakukan oleh pengguna itu hanya spesifik ada di dalam project ataupun account yang dimiliki oleh pengguna atau customer tersebut. Dan ini berbeda dengan pengguna yang lain gitu. Jadi boleh dibilang ini sudah secara security, tentu saja pada saat kita bicara perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan Vertex AI, security biasanya menjadi yang nomor satu, di mana mereka nggak mau data yang mereka pakai, data yang mereka nanti gunakan untuk analisa itu dijadikan sebagai data training. Jadi data itu ya adalah data proprietary milik suatu perusahaan dan itu tidak boleh digunakan untuk training. Itulah sebabnya kalau kita bicara consumer bisa menggunakan yang public gemini.google.com, tapi kalau terkait dengan data-data kita mau menganalisa data kita sendiri, kita bisa menggunakan Google Cloud di situ. Nah, di sini ada yang namanya Vertex AI Studio. Gitu. Jadi, either kita mau menggunakan chat atau pakai open free form, itu juga ada. Gitu. Nah, ini contoh misalkan saya ke prompt gallery. Gitu. Jadi, ini adalah berbagai macam prompt yang sudah disediakan sebagai contoh dan kita bisa langsung menggunakan. Gitu. Dan tentu saja pada saat kita bicara prompt, itu membutuhkan fine tuning ataupun exercise yang terus-menerus harus dilakukan. Kenapa? Karena belum tentu bahwa suatu prompt yang kita gunakan itu sudah akan bisa menghandle keseluruhan task yang memang dibebankan untuk si machine learning tersebut. Gitu. Jadi makanya di sini kita bicara spesifik gitu. Sebagai contoh misalkan saya pilih yang audio summarization. Gitu. Nah di sini sudah ada satu contoh media. Jadi audio file. Nah, kita memberikan prompt bahwa, hey, please analyze this audio file dan summarize the content. Oke. Nah, di sini kemudian ada option-nya. Kita mau menggunakan model yang mana? Gitu. Di sini ada Gemini, oke, atau bahkan kalau yang sebelumnya ada Palm, ataupun kalau Code ada namanya Kodi. Gitu. Nah, untuk yang ini kita masih menggunakan milik kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan large language model yang dari tadi third party, misalkan dari Llama, dari Meta, ataupun dari Hugging Face, kita gunakan di tempat yang berbeda. Nah ini contoh aja, jadi saya gunakan yang Flash, kemudian di situ nanti kita mengenal yang namanya temperature, ya untuk mengontrol bagaimana randomness itu terhadap respons yang diberikan. Jadi kalau random ini ya semakin kecil semakin kecil angkanya, itu berarti dia akan melakukan yang eksak respon. Jadi temperaturnya kecil, tapi kalau angkanya tinggi, dia akan memberikan randomness yang semakin tinggi. Bisa jadi dia memberikan jawaban yang random, gitu. Jadi kita bisa mengontrol temperaturnya seperti apa. Gitu.
Dan ini dari sisi output token maksimal kita misalkan untuk audio kita gunakan 8.192. Oke. Nah, dari sini dia bisa langsung menganalisa. Oke. Jadi kalau kita klik dia akan jalankan dan dia memproses tadi file audio tersebut dan memberikan respon. Oke, memberikan summary-nya sebenarnya apa sih gitu. Nah, di saat yang sama kita juga bisa melakukan yang kita sebut dengan grounding. Grounding itu adalah bahwa data yang mau suatu hal misalkan dari prompt ataupun data yang mau kita analisa, kita harus memberikan grounding di sana. Mengapa? Karena LLM atau Large Language Model itu di training dengan menggunakan data pada titik waktu tertentu. Gitu. Istilahnya begini. Sebagai contoh, mungkin Gemini 1,5 Flash, dia di training dengan menggunakan data. The latest data yang dia lakukan training adalah di bulan Maret 2024. Nah, segala apa yang terjadi mulai dari April hingga Oktober sekarang ini, itu tidak part of data trainingnya dia. Jadi kalau ada data-data terbaru yang terjadi di bulan setelah dia di training, dia nggak akan bisa jawab. Nah, itulah kenapa dari Google, kalau kita mau melakukan grounding, kita juga bisa mengkombinasikan dengan data terbaru atau mungkin data yang kita miliki. Kalau di sini contohnya adalah kita bisa menggrounding dengan mengambil data dari Google Search. Kenapa? Karena kalau Google Search itu dia selalu mengambil data yang paling update. Oke, jadi kita bisa mengkombinasikan itu. Dan boleh bilang ini hanya ada di Google. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat grounding sehingga respons yang diberikan itu juga relate dengan data-data yang terbaru setelah data training yang digunakan oleh si language model tersebut. Gitu. Oke. Nah, mungkin contoh lain saya ke Model Garden gitu. Jadi di Model Garden tadi kalau saya bilang ada 130, di sini juga banyak sekali listnya. Jadi tinggal dilihat saja. Sorry, rada lama. Oke, jadi ada Gemini untuk foundation, kemudian di sini ada partner-partner yang bekerja sama dengan Google dan modelnya juga available. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh saya mau gunakan yang Meta, saya mau pakai Meta yang mana? Oke. Nah, di sini kemudian kita bisa gunakan model ini untuk melakukan kombinasi dengan data yang ingin kita gunakan. Gitu. Oke. Nah, sedikit itu terkait dengan apa yang ada di dalam Vertex AI. Saya kembali lagi ke presentasi saya. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di under the hood apa sih yang dilakukan gitu. Jadi kalau tadi kita sudah lihat di Vertex AI Studio ataupun di mana dengan menggunakan Gemini misalkan. Kita memberikan prompt, oke, kita berikan prompt kita sudah kita spesify apa yang kita inginkan untuk dilakukan oleh si AI tersebut. Relate dengan apakah kita provide text file, apakah image ataupun video. Nah, pada saat kita mengirim data-data itu, prompt tersebut, dia akan masuk ke yang kita sebut dengan responsible AI dan safety pillar. Jadi dia ensure bahwa pada saat kita mau melakukan prompting, hal yang mungkin relate dengan hal-hal yang berbau sara itu akan otomatis difilter oleh si responsible AI ini. Gitu. Jadi ini yang menjadi istilahnya safeguard dari Google untuk ensure bahwa we do no harm terhadap produk yang kita berikan. Gitu. Nah, setelah masuk ke situ, kalau ternyata filternya inputnya oke nih, dia akan terus ke foundation model, entah tadi gunakan Gemini ataupun yang lain gitu. Dan kalaupun misalkan ada tune model yang digunakan di sini, nah bisa jadi itu adalah dari customization, nanti kita bahas. Dari situ kemudian dia akan di grounding dengan menggunakan RAG, connect dengan LLM, ada citation check-nya, dicek lagi secara filter, apakah respons yang diberikan itu mengandung sara lagi atau tidak. Kalau misalkan oke, tidak masalah, dia akan direspon atau diberikan sebagai respon. Gitu. Nah, kalau ini tadi tidak ada, dia akan otomatis kalau dari si input dia akan di-reject, okay? Dan kalau misalkan itu dari outputnya juga akan di-reject. Gitu. Jadi ini behind the scene dan ini menjadi boleh dibilang menjadi differentiator
apa yang dilakukan oleh Google Cloud terhadap teknologi AI tersebut. Gitu. Nah, masuk ke yang kedua, model builder. Wah, ini sebenarnya saya sendiri bukan hardcore seorang machine learning engineer gitu, tapi saya tahu apa saja yang dilakukan oleh tools ini, service ini. Oke. Nah, jadi tadi mungkin di sebelah kiri kita sudah bisa discover kita mau gunakan foundation model yang mana ataupun task specific model yang mana yang mau kita gunakan. Kita bisa kemudian melakukan prototipe. Ya kan, prototipe kita akan menggunakan Colab Enterprise ataupun Workbench Notebook. Ya kan, kita biasanya programmingnya dengan menggunakan Python. Kita tulis di sana, atau kalau mau gampang pakai GUI dengan AI Studio tadi, gitu, atau bisa menggunakan developer SDK. Nah, dari situ kemudian kita develop dan mulai kita customize, ya, customize-nya mulai kita training misalkan atau tuning, kemudian kita juga bisa augment tadi dengan menggunakan grounding datanya supaya datanya memang menggunakan data-data yang terbaru. Kemudian kita evaluate. Setelah ini development selesai, kita ensure, baru kemudian kita deploy. Nah, deploy tersebut adalah bagaimana kita bisa mengorchestrate, ada namanya pipeline dan metadata. Jadi operation ini yang relate dengan machine learning operation nantinya. Dan ini hampir mirip dengan apa yang ada di kalau kita bicara application development gitu. Kalau di application development kita ada namanya DevOps, di machine learning kita juga punya yang kita sebut dengan MLOps gitu. Nah, tadi training yang dilakukan adalah kita akan membuat prediktif ataupun generatif model kita sendiri, either dari scratch atau menggunakan model yang ada misalkan, dan kita combine dengan proprietary data kita. Dari training kita akan lakukan tuning. Oke, dari tuning kita akan gunakan juga dari tuning tersebut kita akan connect dengan melakukan augmentation supaya datanya juga grounding dengan data-data terbaru. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat di training ada banyak sekali modul. Jadi kalau tadi kita lihat di Vertex AI ada namanya Colab Enterprise, kemudian ada namanya Vertex AI Training, ada eksperimen, ada prediction, dan ini juga sama. Gitu. Jadi ini adalah berbagai macam service yang tersedia di Vertex AI tersebut. Nah, ini contoh aja. Jadi kalau customize, ya pertama kita membuat prompt desainnya. Oke, dari situ kemudian ada namanya supervised tuning. Kemudian dari situ tentu saja ada namanya feedback. Jadi kalau ini adalah RL effect gitu. Dari situ kita distilling step by step. Oke. Di augment juga sama. Kita akan gunakan konsepnya adalah kalau augment adalah RAG. Jadi kita retrieve, kita augment. Dari situ kita combine dengan LLM, dengan Gemini untuk kita generate response yang kita inginkan. Nah, sekilas kalau terkait dengan tadi melakukan customization gitu, jadi udah ada modelnya, ya, udah ada modelnya. Kemudian dari sisi prompt out of the box, dia akan generate output dari user preference. Apakah biasanya nanti kita lihat ada jempol atas dan jempol bawah, itu sebenarnya adalah termasuk feedback gitu. Jadi kita sebut dengan RLHF tadi, gitu, human feedback. Dari situ tuning sehingga itu dimasukkan di feed lagi sebagai adapter dari model yang kita sudah punya, atau kita juga bisa melakukan modeling, melakukan tuning dengan menggunakan supervised tuning. Gitu. Jadi kita supervise dari sisi tuning, kita ensure parameternya kita rubah, ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu dikurang. Dari situ kemudian kita masukkan lagi, kita anggap sebagai distill model, dan itu digunakan oleh customer lagi. Jadi ini adalah cycle dari sisi pada saat kita melakukan customize models. Nah, ini kalau ada namanya augment gitu. Jadi kalau augmented ya ada grounding dan ada calling misalkan. Jadi dari sisi prompt kita bisa nanya misalkan kontribusi pensiun saya, 401k benefit saya itu berapa misalkan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh hanya perusahaan tersebut. Jadi ini digunakan untuk spesifik domain, spesifik customer, dan menggunakan data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi ini kita berinteraksi dengan proprietary data yang dimiliki oleh customer. Dan ini tidak akan bocor istilahnya keluar. Jadi kalau misalkan ada customer, ada orang menggunakan gemini.google.com, pada saat dia melakukan prompting, mereka tidak akan menemukan data-data ini. Karena data-data ini tadi di-keep untuk menjadi data proprietary dari customer itu sendiri. Gitu. Nah,
MLOps. Oke, ini sebenarnya bahasannya sudah rada mulai mulai berat nih kayaknya ya. Tapi kalau yang mungkin senang programming misalkan, sedang application development, sudah terbiasa dengan DevOps ya, mengenal yang disebut dengan CI/CD, ini sebenarnya mirip gitu. Cuman memang secara task dia spesifik relate dengan machine learning development gitu. Nah, apa itu MLOps? Jadi MLOps itu adalah satu set standardized process dan teknologi capabilities untuk melakukan pertama building, membuat machine learning system, kemudian mendeploy-nya dalam bentuk endpoint yang bisa dikonsum, dan melakukan operasionalisasi machine learning tersebut secara cepat dan reliable. Gitu. Jadi kalau lihat kok ada MLOps, hubungannya sama data science apa? Gitu. Nah, MLOps sendiri sebenarnya tidak berdiri sendiri dia. Jadi dia memiliki istilahnya bersinggungan dengan 3 bidang yang lain juga. Ada namanya data engineering, okay, dan ada yang namanya application engineering. Jadi application development. Okay. Nah, di mana dari data engineering, karena mereka yang punya data aslinya, gitu, karena mereka yang menghandle data, mereka akan melakukan curated data apa saja sebenarnya yang diperlukan untuk membuat modeling dari machine learning tersebut. Jadi mereka memprovide curated data. Dan ML engineering dari curated data tersebut akan melihat, oh datanya sebenarnya saya butuhkan apa, itu menjadi fit ke tim data engineering. Gitu. Nah, di saat yang sama kalau terkait dengan application adalah bahwa setelah modelnya terbentuk, setelah di training, dia harus melakukan deployment. Ya kan? Dia mendeploy model tersebut supaya ada endpoint yang bisa digunakan oleh aplikasi untuk berinteraksi dengan si machine learning model tersebut. Nah, yang menghandle itu siapa? Yang menghandle adalah dari sisi tim application engineering. Jadi deploy model, application engineering nanti akan bertugas di sana. Dan dari situ dia akan melakukan monitoring, ya kan, observe bagaimana aplikasi yang sudah di-deploy tersebut men-serve, apakah ada yang perlu dilakukan, itu menjadi tanggung jawab si application. Gitu. Jadi ini relate dengan keseluruhan tim yang ada dalam satu perusahaan. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini step by step-nya, jadi end to end secara workflow, jadi ada development-nya, mereka melakukan coding, konfigurasi, kemudian melakukan training dari sisi operasional, ada pipeline-nya, training terus dilakukan, oke, dari sisi data dan model juga mereka akan revise, oke, data terbaru masuk, kita training lagi, kita compare, dan seterusnya. Gitu. Setelah selesai, mereka melakukan model deployment untuk serve dari sisi package, prediction serving, jadi ada endpoint, customer tinggal pakai endpoint tersebut, dan serving ke customer. Nah, dari situ kemudian segala macam interaksi itu menjadi monitoring. Jadi itu akan ada di sini. Gitu. Nah, sekarang ini pada saat kita bicara MLOps, di perusahaan-perusahaan itu ada maturity-nya. Gitu. Jadi ini kita melihat ada tiga level of maturity. Jadi pertama, ini masih belum mature, gitu. Jadi masih level 0, di mana mereka masih melakukan secara manual. Kemudian yang kedua, sedikit lebih advance mungkin. Jadi level 1, mereka sudah menggunakan machine learning pipeline automation. Gitu. Jadi melakukan otomisasi. Nah, yang sudah advance adalah dengan menggunakan CI/CD pipeline automation. Banyak sekali company saat ini masih di 0 dan 1, gitu. Yang 2 sudah ada beberapa, tapi biasanya itu memang mereka memiliki tim data scientist yang lumayan besar. Gitu. Tapi di luar itu, kita masih bicara di level 0, manual, dan level 1 dari sisi pipeline automation. Nah, ini sebagai contoh, kalau manual proses, tadi semua dilakukan secara manual, gitu. Jadi mulai dari data preparation, model training, ya kan, model evaluation, ini ada offline data misalkan yang perlu diekstrak dan segala macam, mereka include di dalamnya. Dan semua ini dilakukan secara manual. Termasuk juga, oh, ini sudah jadi, saya mau deploy nih. Oke, mereka deploy dari experimentation atau dev test, mereka deploy ke staging ataupun ke pre-prod sampai ke prod. Gitu. Nah, di sini menjadi bagian operation.
Nah, operation setelah model registry itu tersedia, mereka mendeploy untuk menjadi model API. Dan ini masih manual. Nah, tadi mungkin kalau yang level 1, mereka sudah membuat orchestration. Jadi orchestration dalam artian segala macam proses ini sudah ada orchestration-nya gitu. Jadi setiap selesai mereka lakukan data validation, dia akan men-trigger menuju ke proses setelahnya gitu. Either data preparation, model training, dan seterusnya, sampai kemudian itu menjadi source code, di-build, masuk ke dalam repository source code, sama seperti kalau kita mendevelop aplikasi ya, ada namanya source code repository, dari situ masuk ke pipeline deployment, dan itu kemudian di-push ke either nanti untuk staging, production, dan seterusnya. Dan di-push ke production pun, itu juga kemudian dilakukan lagi secara automated. Gitu. Jadi, mulai dari data validation sampai kemudian itu di-deploy, itu semua dalam satu automated pipeline. Gitu. Nah, yang lebih advance lagi adalah sudah menggunakan CI/CD. Gitu. Jadi, ada namanya fitur store gitu. Jadi semua data yang digunakan itu nanti akan terkumpul gitu. Dari sisi mulai dari yang pertama eksperimennya, sampai ke source code itu sudah bisa di-generate menggunakan CI/CD gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kita gunakan DevOps menggunakan GitHub ya misalkan, itu juga sama gitu. Jadi dari situ kemudian pada saat proses CI dilakukan, mulai build, mulai testing, mulai package the pipeline, komponen, sampai kemudian itu nanti di-deploy, itu ada di sana. Dan kemudian masuk ke proses CD, continuous deployment. Dari situ sama juga dengan environment yang berbeda, semua bisa dilakukan secara automation. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara summary, MLOps ada namanya proses machine learning-nya, ada proses development-nya, dan ada proses operation-nya. Gitu. Nah, ini contoh aja. Jadi kalau tadi kita bicara machine learning operation, ini kita sudah masuk ke contoh solusi yang bisa digunakan kalau misalkan customer ataupun user menggunakan Google Cloud. Jadi mulai dari notebook untuk melakukan development, coding-nya, kemudian mempush kode configuration segala macam ke cloud repository, kemudian untuk pipeline building kita bisa gunakan cloud build, sampai kemudian masuk ke container registry, dan di sisi pipeline kita ensure dia masuk ke Vertex pipeline untuk di training. Setelah di training, datanya selesai, masuk ke Vertex model registry, dan di serve. Gitu. Jadi kalau tadi kita hanya berbicara prosesnya seperti apa, di sini adalah mapping solusi yang bisa digunakan pada saat kita menggunakan Google Cloud. Gitu. Nah ini kalau tadi para machine learning engineer nih, ML engineer ini udah sering pakai istilahnya menggunakan notebook, workbench ataupun Colab Enterprise, dan mendeploy workbench ataupun Colab Enterprise itu sangat mudah di Google Cloud. Jadi mungkin di sini saya shift sebentar ke Vertex AI kita. Jadi kalau tadi saya milih model Garden, maka di sini ada dua notebooks, either itu Workbench atau menggunakan yang Colab Enterprise. Gitu. Jadi ini contoh aja, sudah ada notebook, kita bisa pilih pada saat kita mau membuat itu, notebooknya menggunakan yang mana, kemudian dari sisi yang akan digunakan, misalkan mau menggunakan yang Python atau yang lain, itu kita juga bisa specify. Gitu. Itu Workbench, dan ini adalah Colab Enterprise. Jadi kita mau kalau mau Colab Enterprise ya kita mau create dari notebook awal, atau kita mau import misalkan dari cloud storage, ataupun kita import dari URL yang ada, gitu, atau kita import notebook kita sendiri. Dan seterusnya. Jadi secara fitur, secara capability sangat banyak sekali yang sudah tersedia di Vertex AI gitu. Jadi boleh bilang kalau mengeksplor ini seolah nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi start with something,
mulai dari situ baru kemudian nanti kita berjalan-jalan naik ke atas. Gitu. Nah, jadi ini beberapa hal kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melakukan upskilling dari sisi AI ataupun ML. Jadi mungkin terkait dengan ML ataupun artificial engineers, pengen jadi ML engineer atau pengen jadi data scientist, itu banyak sekali sebenarnya course. Jadi ada yang di mana Cloud Skill Boost ya, dulu kita namanya Quick Labs gitu, itu tersedia. Kemudian ada juga yang dengan menggunakan Coursera gitu. Jadi di sini ada Coursera dan ada yang Skill Boost. Jadi kalau namanya sekarang Skill Boost, dulu itu Quick Labs gitu. Jadi ini adalah beberapa training-training yang kalau misalkan teman-teman mau menjadi ML engineer atau data scientist, ini adalah path yang bisa diambil untuk menjadi seorang ML engineer atau data scientist. Kemudian kalau yang generik terkait dengan Gen AI, generative AI, di Google Cloud juga ada. Jadi di sini lebih banyak dari sisi Skill Boost, Quick Labs gitu. Jadi kalau misalkan pengen training, ya tempatnya ada di sini. Gitu. Jadi di Skill Boost itu ada. Gitu. Oke, itu aja keseluruhan terkait dengan Vertex AI. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan di dalam Vertex AI yang ada di Google Cloud itu sebenarnya ada apa saja. Mudah-mudahan bisa dapat gambaran. Gitu aja. Mungkin saya balikan lagi ke Mas Rido. Oke, terima kasih Mas Indra. Wah, ini mah materinya daging banget ini. Materinya dagingnya Wagyu A5 lah ini mah. Sangat-sangat berkualitas. Kita udah ngobrolin banyak nih teman-teman. Kita udah ngobrol dari bahas Vertex AI, apa itu Vertex AI,